Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Salsabila, biasa dipanggil Mbak Puas. Saya dari Tuban, Jawa Timur. Saya membuat video ini untuk melengkapi persyaratan tugas membuat video dalam rangka penugasan akhir Certified Public Speaking. Mohon izin untuk memulai. Teman-teman tahu tidak ini apa? Betul, ini adalah pulpen. Kira-kira kalau pulpen fungsinya untuk apa ya? Untuk menulis. Lalu kemudian kalau kita punya pulpen ini dan kita gunakan untuk korek-korek kuping, kira-kira bisa nggak ya? Bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal. Sama seperti pulpen. Karena memang itu bukan tugasnya pulpen, betul ya? Oke. Kemudian, coba kita bayangkan. Kalau pulpen ini kita kasih nyawa, kita kasih perasaan, dan ia tahu bahwa seumur hidupnya, ia hanya akan digunakan sebagai korek kuping. Kira-kira pulpen ini akan senang nggak ya? Kira-kira dia akan merasa hidupnya berguna nggak ya? Enggak kan? Betul, sama seperti manusia. Manusia juga tidak akan merasa hidupnya berguna atau dia tidak akan merasa puas dengan hidupnya kalau dia tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan passionnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Putri Ayu Salsabila atau Mbak Puas akan memberikan 4 tips agar seseorang mampu untuk dapat mengejar passionnya. Tips yang pertama adalah P, positif. Jadi ada 4 P nanti yang akan saya bagikan ke depannya teman-teman. P yang pertama adalah positif. Kenapa kita harus positif? Karena ketika kita sudah berpikiran positif, maka segala hal positif akan mengikuti kita. Kita pasti pernah denger ya, ada orang yang bilang, nggak mungkin nih orang bisa, nggak usah dilakuin lah, nggak mungkin lo bisa. Dan semua itu kebanyakan datangnya juga dari pikiran kita yang merasa bahwa diri kita tidak bisa. Kita yang merasa bahwa limit kita tidak lebih besar atau tidak lebih jauh dari apa masalah yang kita hadapi. Tapi cara kerja alam tidak seperti itu teman-teman. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa, maka kita akan bisa. Tapi kalau kita berpikir dari awal sudah kita berpikir kalau kita tidak bisa, maka sebanyak apapun kita mencoba, kita akan tidak bisa karena kita terbatasi oleh pikiran negatif yang kita miliki. Saya mau sedikit cerita teman-teman. Jadi dulu waktu saya kecil, waktu saya mungkin seusia anak SD gitu ya, ketika saya di bangku sekolah, saat itu saya adalah orang yang pemalu sekali teman-teman. Jadi saya punya satu tongkrongan dan ketika saya berada di dalam tongkrongan tersebut, yang saya lakukan apa? Saya hanya diam mendengarkan orang lain bercerita. Dan pasti banyak ya di antara teman-teman yang di tongkrongannya itu ada membahas sesuatu, pasti salah satu di antara mereka ada yang bercerita, kemudian disambung oleh teman lainnya juga menimpali cerita, dan itu tidak terjadi oleh saya, tidak terjadi kepada saya. Saya hanya diam, menyimak, satu demi satu teman-teman saya bercerita. Kenapa saya tidak ikut bercerita? Karena saya setakut itu teman-teman, untuk bercerita, untuk menjadi pusat perhatian dari teman-teman se-circle saya, yang sebetulnya tidak sebanyak itu, hanya mungkin sekitar 4 atau 5 orang saja. Saya takut ketika mereka memfokuskan perhatian mereka ke saya, akhirnya di sana saya membuat kesalahan, dan mereka akan menertawakan saya. Rasa takut itu membatasi diri saya yang pada akhirnya saya tidak berpikiran positif. Saya dikemeluti oleh pikiran-pikiran negatif yang membatasi diri saya. Dan akhirnya tentu saja saya tidak bisa. Tapi kemudian saya memutuskan untuk mengakhiri rasa takut tersebut. Dan inilah saya sekarang. Yang teman-teman lihat hari ini, saya adalah seorang public speaker, saya adalah orang yang beberapa kali diundang menjadi narasumber di berbagai macam acara, di berbagai macam organisasi, kemudian saya juga orang yang aktif, mengikuti kepanitiaan, saya alhamdulillah terpilih sebagai duta di beberapa event, kemudian saya juga aktif sebagai Master of Ceremony atau MC di berbagai acara. Alhamdulillah, itu adalah berkat saya mampu untuk membangun P yang pertama ini, yakni positif.
P yang kedua masih nyambung sama P yang pertama, yaitu pede atau percaya diri. Kenapa percaya diri itu penting? Karena percaya diri menentukan langkah awal kita. Kalau dari awal saja kita sudah insecure, kita sudah minder-minderan, maka kedepannya ya kita tidak akan sampai kemana-mana teman-teman. Karena keberhasilan itu hanyalah milik orang yang mau untuk mencoba. Dan mencoba itu memerlukan kepercayaan diri dulu di awalnya. Bahkan Insinyur Soekarno pun pernah berkata, bermimpilah setinggi langit, maka ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan sampai teman-teman itu terbatasi takut bermimpi kemudian tidak percaya diri. Karena itu akan membatasi kita. Kata Insinyur Soekarno, ketika kita bermimpi besar, maka meskipun kita jatuh, jatuhnya itu tidak akan jauh-jauh dari situ. Kita tetap akan jatuh dekat dengan apa yang kita impikan. Tapi tentunya itu juga harus diimbangi dengan kita yang belajar, begitu ya. Seorang guru saya dalam bidang MC pernah berkata, ketika kamu naik tanpa persiapan, maka bersiaplah untuk turun tanpa penghormatan. Itu satu quote yang saya pegang sampai sekarang. Ketika saya ingin melakukan segala hal, saya harus menyiapkan diri saya dengan matang, sehingga hal tersebut menunjang kepercayaan diri saya. Persiapan itu dalam segala aspek, contohnya adalah kesiapan materi, kemudian kesiapan saya dalam berpenampilan, dan lain sebagainya. Karena percaya teman-teman, itu sangat-sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. P yang ketiga adalah perseverance atau tahan banting. Kuat, gigih, tidak kenal lelah. Tahan banting ini menjadi poin yang penting juga untuk menjadi pelengkap poin pertama dan poin kedua yang telah kita bicarakan tadi. Kenapa? Karena dalam menjalani sebuah kehidupan, teman-teman, kita tidak akan terlepas dari roda-roda kehidupan. Kadang kita berada di atas, kadang kita juga berada di bawah. Dan ketika kita sedang berupaya untuk mengejar passion kita, kemudian kita terpeleset jatuh di roda yang bawah, maka apa yang kita lakukan adalah berupaya agar roda tersebut kembali berputar ke atas. Ayo kita ambil contoh. Contohnya, ketika kita berniat untuk mencoba sebuah bisnis, kuliner misalkan. Ketika awal-awal kita mulai, mungkin akan banyak struggle-nya. Kemudian kita sudah melewati tersebut, roda ini berjalan naik. Ketika kita sudah berada di titik atas, omset kita sedang tinggi-tingginya, tapi kemudian ada satu dan lain hal, akhirnya boom, turun ke bawah. Sebagai orang yang nggak punya P ketiga ini, pasti orang tersebut akan kalut, akan stres, akan bingung bagaimana menghadapinya. Bisa jadi orang ini menutup usahanya. Tapi sebagai orang yang paham dan tahan banting, punya mental pemenang, yang dia lakukan apa? Adalah mengevaluasi apa kesalahannya, apa yang tidak ia perhatikan dan luput atas perhatiannya di bisnis yang ia jalankan, sehingga dia setelah melakukan evaluasi, dia perbaiki, dan roda tersebut akan bisa berputar dan mengantarkannya kepada tujuannya. Itu dia. Dan P yang terakhir atau P yang keempat adalah puas. Seperti nama saya, Puas Putri Ayu Salsabila. Tapi bukan puas itu yang saya maksud. Puas yang saya maksud adalah mampu untuk puas ketika kita sudah berada pada level yang kita harapkan. Puas di sini bukan berarti kita gampang atau cepat merasa puas, tapi kita harus mampu untuk merasa puas ketika kita sudah berada pada titik yang tepat. Titik tepatnya ini di mana? Kita yang tentukan. Kita yang bisa ngeset titik mana yang kiranya realistis, kita kemudian mampu puas di dalamnya, akhirnya kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kenapa poin ini penting dan saya letakkan di 4 poin penting yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mengejar passion adalah karena ketika kita tidak mampu untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa puas terhadap pencapaian kita, maka kita akan cenderung serampangan, kita akan tidak punya batasan, kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Padahal di muka bumi ini tidak ada yang namanya selesai. Dan pada akhirnya hal tersebut mengantarkan kita pada sifat rakus. Sifat rakus itu bukanlah sifat yang terpuji, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk menahan diri kita dan kita harus mampu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mampu untuk bersikap puas.
Itu tadi poin-poin yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk bekal teman-teman mengejar passion. Yakni ada 4P. Yang pertama tadi adalah positif, kemudian dilanjut dengan pede atau percaya diri, kemudian yang ketiga adalah perseverance, dan yang keempat adalah puas. Terakhir, sebelum saya tutup presentasi ini, saya ada 2 pertanyaan yang bisa jadi bahan renungan untuk teman-teman. Gak perlu dijawab sekarang, bisa direnungkan nanti ketika teman-teman mau tidur, atau dijawab sebisanya teman-teman, tapi tolong pastikan difikirkan dan direnungkan. Pertanyaan pertama adalah, apa sih tujuan akhir teman-teman? Jadi teman-teman hidup itu maunya apa? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah kehidupan yang sekarang ini adalah kehidupan yang benar-benar teman-teman inginkan? Kalau tidak, balik ke yang pertama tadi. Apa? Ayo cari tahu. Itu saja dari saya Mbak Puas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.